Kenalkan, nama saya Franciscus Sahoy. Pada mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar, saya ingin mempresentasikan apa itu pengertian menjelaskan. Pengertian menjelaskan adalah berarti mengorganisasikan, menyajikan dan menyampaikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh peserta didik. Maksudnya di sini adalah seorang guru itu memberi penyampaian materi yang bertingkat tahapannya. Artinya adalah di mana penyampaian materi yang disampaikan oleh guru tersebut itu dari hal yang mendasar, terus ke tingkat yang menengah dan ke tingkat yang lebih tinggi. Terus yang kedua itu ada hal yang harus diperhatikan guru dalam menjelaskan materi. Hal yang diperhatikan guru dalam menjelaskan materi ini ada 6. Yang pertama itu hal-hal pokok berhubungan antara satu sama lain. Yang kedua itu memberi penjelasan yang meyakinkan. Yang ketiga itu memberi penjelasan secara gamblang atau sederhana. Yang keempat itu menghindari dengan bahasa yang muluk. Yang kelima itu menghindari kata-kata yang tidak jelas. Dan yang keenam itu memeriksa murid mengerti dengan hal yang diajarkan. Yang pertama itu ada hal-hal pokok yang berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana di dalam struktur pembelajaran guru harus memperjelaskan dan pada proses pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua itu ada memberi penjelasan yang meyakinkan, di mana seorang guru itu harus memberi penjelasan yang dapat meyakinkan siswa itu supaya siswa itu lebih mudah mengerti dan memahami. Maksudnya memberi penjelasan yang benar atau valid. Yang ketiga itu memberi penjelasan secara gamblang atau sederhana. Maksud gamblang di sini adalah jelas dan mudah dimengerti. Di mana seorang guru itu memberi hal-hal pokok terlebih dahulu baru memberi perinciannya, atau dengan memberi contoh yang diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya hal-hal pokok yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Yang keempat itu menghindari dengan bahasa yang muluk. Guru di sini harus menghindari bahasa yang muluk pada siswa tersebut, apalagi kepada siswa yang SD. Maksud muluk di sini adalah bahasa yang tinggi. Jadi siswa ini sulit untuk memahami bahasa yang tinggi, apalagi bahasa itu tidak jelas. Dengan begitu guru itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa tersebut. Terus yang kelima, menghindari kata-kata yang tidak jelas. Di sini guru itu harus menghindari kata-kata yang tidak jelas supaya siswa tersebut tidak sulit untuk memahaminya. Maka dari itu guru harus menghindari kata-kata yang tidak jelas. Terus yang terakhir itu yang keenam, memeriksa murid mengerti dengan hal yang diajarkan. Di sini guru memeriksa murid tersebut, apakah murid tersebut sudah mengerti atau belum yang telah disampaikan, materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut, dengan cara memberi pertanyaan kepada murid tersebut sehingga kita bisa tahu murid tersebut apakah sudah mengerti atau belum. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini saya juga akan menjelaskan atau menerangkan tentang tujuan keterampilan menjelaskan. Nah, di sini mempunyai 5 poin. Yang poin pertama adalah membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Nah, kita sebagai seorang guru harus membimbing peserta didik untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik agar peserta didik memahami materi yang sudah dijelaskan oleh kita. Nah, selain itu, jika kita sudah menjelaskan dan menanyakan kembali kepada peserta didik dan peserta didik masih kurang memahami, nah kita di sini akan menjelaskan kembali materi yang kita jelaskan sebelumnya.
Itu poin pertama. Nah, yang poin kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah. Nah, misalnya seorang guru memberikan tugas kepada anak murid, dan anak murid merasa tugasnya itu agak sulit. Nah, di sini kita akan tanpa secara langsung melibatkan peserta didik untuk berpikir dan berusaha memecahkan masalah dari tugas yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, di situ peserta didik akan berusaha untuk berpikir dan mencari apa masalah tersebut, apa yang terjadi tentang masalah tersebut. Nah, yang ketiga, memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahaman dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Nah, di sini kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pemahaman mereka tentang yang sudah kita jelaskan kepada mereka. Nah, jika mereka masih kurang memahami atau masih kurang mengerti apa yang kita jelaskan tadi, otomatis mereka akan bertanya kepada kita tentang apa yang mereka kurang pahami tadi. Nah, kita lanjut ke poin 4, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapatkan penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Nah, di sini kita membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapatkan penalaran. Nah, kita tanpa secara langsung melibatkan peserta didik untuk menalar tentang masalah dan menghayati masalah yang terjadi. Nah, selain itu, peserta didik juga harus menyertakan sebuah bukti-bukti dalam suatu tindakan untuk memecahkan suatu masalah itu sendiri. Nah, sedangkan yang poin kelima, menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Nah, di sini kita harus membimbing peserta didik untuk mendapatkan atau membimbing peserta didik untuk mengerti tentang suatu hukum atau memahami suatu hukum yang ada, seperti hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum yang ada secara objektif, baik secara objektif dan secara bernalar. Nah, di sini peserta didik akan berusaha untuk memahami yang telah kita jelaskan kepada mereka, dan peserta didik juga harus mampu berpikir untuk memahami apa yang kita jelaskan ataupun apa yang kita sudah terapkan kepada mereka tentang hukum yang ada pada negara kita sendiri, baik dalam hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum yang ada secara objektif, baik secara objektif maupun secara bernalar. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Puji Tati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di sini saya akan membahas tentang prinsip keterampilan menjelaskan dan komponen keterampilan menjelaskan. Jadi di sini yang akan saya bahas pertama yaitu prinsip keterampilan menjelaskan. Di sini fungsi dari penjelasan adalah mencari dan mengaitkan hubungan antara pengalaman siswa dengan gejala atau situasi baru yang belum diketahui oleh siswa. Jadi, oleh sebab itu, suatu penjelasan perlu didasarkan kepada hubungan dan kaitan yang dibuat secara logis antara fakta dan hukum umum. Dan juga ada penghayatan guru bahwa hal itu secara psikologis dapat diterima oleh sistem panca indera siswa. Dan di sini juga ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Yang pertama yaitu penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran
baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran, tergantung kebutuhan dan kondisi. Dan yang kedua yaitu penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Dan yang ketiga yaitu penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu materi yang dijelaskan harus bermakna bagi peserta didik. Dan yang terakhir, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu ada komponen keterampilan menjelaskan. Jadi di sini komponen keterampilan menjelaskan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen merencanakan penjelasan. Komponen merencanakan penjelasan di sini yang pertama yaitu ada isi pesan atau tema. Isi pesan di sini dipilih dan disusun harus dijelaskan secara sistematis, disertai dengan contoh-contoh. Yaitu misalnya yang pertama menganalisis masalah secara keseluruhan. Jadi di sini dalam menganalisis suatu masalah yaitu harus disertai dengan contoh-contohnya. Dan yang kedua yaitu menentukan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan. Jadi, dalam menentukan hubungan antara unsur-unsur yang akan kita analisis, kita harus mengaitkannya dengan contoh yang kita buat. Dan yang ketiga yaitu menggunakan hukum, rumus, dan generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Dan yang selanjutnya yaitu ada penerima pesan harus dipertimbangkan karakteristiknya. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan kesiapan siswa dalam memahami penjelasan, berkaitan erat dengan usia, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang sosial, dan lingkungan belajar siswa. Dan yang komponen yang kedua yaitu komponen menyajikan penjelasan. Di sini komponen menyajikan penjelasan yaitu kejelasan yang pertama. Kejelasan yaitu keterampilan yang erat kaitannya dengan penggunaan bahasa lisan. Kejelasan dalam menjelaskan dapat dicapai dengan berbagai cara seperti bahasa yang jelas, berbicara dengan lancar, dan mendefinisikan istilah-istilah teknis serta berhenti sejenak untuk melihat respon peserta didik. Yang kedua yaitu penggunaan contoh dan ilustrasi. Agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan beberapa contoh dan ilustrasi. Penggunaan contoh dan ilustrasi dapat dilakukan mengikuti pola induktif atau pola deduktif. Dan di sini saya akan menjelaskan pola induktif. Pola induktif yaitu memberikan contoh terlebih dahulu dan akhirnya menyimpulkan. Sedangkan yang deduktif yaitu menggunakan contoh untuk memperjelas suatu hukum atau generalisasi yang diberikan terlebih dahulu. Pola yang digunakan bergantung pada materi pembelajaran, kemampuan, usia, dan latar belakang kemampuan peserta didik tentang pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga di sini ada pemberian tekanan. Pemberian tekanan dilakukan pada bagian-bagian yang penting dengan cara penekanan suara atau mengemukakan tujuan. Keterampilan memberikan tekanan mencangkup yang pertama, mengadakan variasi dalam gaya mengajar guru, dan yang kedua, membuat struktur sajian, yaitu menunjukkan tujuan utama dari sajian. Dan di sini ada juga peserta didik diberi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman ataupun keraguan ketika penjelasan berlangsung atau balikan. Balikan bertujuan untuk mendapat informasi tentang tingkat pemahaman siswa, baik melalui pertanyaan maupun melalui tugas. Dan pada waktu memberikan penjelasan, hendaknya guru memperhatikan gerak-gerik dan mimik peserta didik. Apakah penjelasan yang diberikan dapat dipahami atau meragukan, menyenangkan atau membosankan, dan apakah menarik perhatian atau tidak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Sari Ramayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menyampaikan materi tentang penerapan keterampilan menjelaskan.
Ini dalam penerapan keterampilan menjelaskan, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menjelaskan materi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi berarti memberitahu tentang materi atau informasi yang belum diketahui sebelumnya dalam bentuk menyampaikan fakta dan memberikan arahan, serta disampaikan hanya untuk diketahui saja oleh peserta didik. Nah, di sini dalam pembelajaran, menyampaikan informasi berarti memberikan definisi atau pengertian dasar tentang materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta didik tentang pembelajaran yang akan dijalani atau materi yang akan dipelajari selama proses pembelajaran. Nah, ya, misalnya guru ingin menjelaskan tentang pemimpin di suatu wilayah, gubernur. Nah, di sini guru menjelaskan pengertian dasar dari gubernur. Misalnya gubernur adalah pemimpin pemerintah daerah yang berada di wilayah provinsi. Kemudian tahap yang kedua yaitu isi. Isi yang disampaikan menunjukkan apa atau bagaimana sesungguhnya sesuatu hal tersebut bisa terjadi. Nah, di sini dalam menjelaskan materi, guru mencoba untuk menguraikan istilah-istilah yang belum dikenal peserta didik. Nah, di sini guru juga bisa mengaitkan dengan pengalaman dari peserta didik. Nah, di sini artinya dalam hal ini apa atau bagaimana ini bersifat pengertian ataupun istilah dari materi yang akan diajarkan. Misalnya dalam pemerintahan tersebut, misalnya istilah negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua yang berada di wilayah tersebut. Kemudian dalam tahap penerapan keterampilan menjelaskan yang ketiga yaitu isi yang disampaikan menunjukkan mengapa atau untuk apa sesuatu tersebut dilakukan. Misalnya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini guru menjelaskan mengapa materi tersebut perlu dipelajari dan untuk apa materi tersebut perlu dipelajari sehingga siswa mengerti tentang materi yang akan disampaikan oleh seorang guru. Contohnya, misalnya untuk apa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan atau mengapa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini guru dalam menjelaskan materi perlu memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tahap selanjutnya dalam penerapan keterampilan menjelaskan yaitu memberikan motivasi. Nah, di sini seorang guru dalam menjelaskan materi perlu memberikan motivasi, penguatan atau dorongan kepada siswa atau peserta didik sehingga menimbulkan minat, semangat, perhatian peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan sehingga ketika peserta didik tersebut telah memiliki perhatian terhadap materi, tentunya akan lebih mudah bagi seorang guru dalam menjelaskan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Contoh memberi motivasi misalnya dalam pelajaran agama. Mengapa kita perlu mempelajari pelajaran agama tersebut? Nah, seorang guru perlu memberikan motivasi bahwa pelajaran agama itu sangat penting untuk dipelajari. Kemudian dalam tahap penerapan keterampilan menjelaskan yang kelima yaitu mengajukan pendapat pribadi. Nah, di sini seorang guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pendapat pribadi mengenai materi yang telah diajarkan atau telah disampaikan. Nah, di sini guru bisa membimbing siswa dalam menyampaikan pendapatnya, misalnya dengan siswa tersebut sebelum menyampaikan pendapatnya perlu memperhatikan kata-kata yang sopan dalam menyampaikan pendapatnya. Misalnya siswa tersebut mengatakan menurut pendapat saya. Nah, hal ini bertujuan mendidik siswa untuk bisa memiliki perilaku yang baik dalam menyampaikan pendapat pribadi atau pendapat dirinya kepada orang lain. Kemudian dalam tahap penerapan keterampilan menjelaskan yang selanjutnya yaitu pemberian contoh. Nah, di sini dalam menjelaskan materi, guru perlu memberikan contoh yang nyata kepada siswa agar siswa tersebut bisa menerapkan contoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam materi menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini guru bisa memberikan contoh yang nyata, misalnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tahap terakhir dalam menerapkan keterampilan menjelaskan yaitu tahap pemberian latihan. Nah, di sini seorang guru perlu memberikan latihan kepada peserta didik guna untuk mengetahui sampai di mana kemampuan peserta didik atau pengetahuan peserta didik itu ketika mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru di dalam kelas. Nah, di sini pemberian latihan ini bisa bersifat individu atau bisa bersifat kelompok. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang penerapan keterampilan menjelaskan. Terima kasih.